Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membandingkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan, saudara-saudara, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita, yaitu Jenderal Sudirman, waktu perjuangan umurnya 29 tahun, mimpin perang lawan penjajah. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihadapkan dengan pilihan cawapres. Namun saat itu ia putuskan untuk memilih Gibran, pemuda berusia 36 tahun. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Ia kemudian menceritakan bahwa sempat menjadi komandan kompi termuda, menjadi komandan batalion termuda, dan jenderal termuda saat berkarir di TNI. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, kau harus bangga dengan orang tuamu. Bagaimanapun Solo itu pusat negara, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Banyumas gudangnya tentara. Jadi saya terpaksa belajar dari orang Solo, tapi cita-citanya masih sama, berbakti kepada negara dan bangsa. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Ya. Pak Joko nggak nonton kan? Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Ya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di media sosial setelah beredar video TikTok yang membahas upaya membuat produk UMKM bisa go internasional. Dalam video itu, tampak Gibran sedang menghadiri acara yang dipandu Raffi Ahmad, Denny Cagur, dan komika Kiki Saputri. Pada potongan video tersebut, Kiki Saputri bertanya kepada Gibran yang berdiri di sebelahnya tentang trik agar bisnis yang dijalankan bisa go internasional. Kiki bertanya, gimana caranya supaya produk UMKM bisa go internasional? Sebagaimana dalam video tersebut, Gibran yang menjadi pendamping Prabowo Subianto kemudian menjawab dengan lugas dan penuh keyakinan. Gampang banget caranya. Misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Ya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah, apalagi yang UMKM. Denny Cagur yang mengenakan pakaian dinas kemudian menipali. Jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri, jadi orang-orang nggak keluar tapi belanjanya di dalam. Belanjanya ke UMKM sendiri, kata Gibran.
Oh, jadi pasarnya kita yang suruh beli sendiri gitu. Jadi orang-orang belanjanya keluar tapi belanjanya di dalam. Belanjanya di Pak RT UMKM kita menyerukan, sendiri. bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk semua nih UMKM lokal daerah. Raffi pun ikut menambahkan, Pak RT yang menyerukan bilang ke masyarakatnya, ayo beli produk-produk semua nih UMKM lokal daerah kita, disupport gitu. Video itu kemudian dibagikan netizen di X, salah satunya oleh Gojek Militan. Menurutnya ada yang salah dari penjelasan Gibran yang ditanya bagaimana caranya agar produk kita bisa go internasional. Jawabnya, warga diwajibkan membeli produk lokal, nggak nyambung Mali. Itu bukan go internasional namanya. Kalau go internasional, pemerintah siap bantu pasarkan ke luar negeri. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka. Pada kesempatan tersebut, Gibran seharusnya hadir bersama dengan cawapres yang lain, yakni Caimin dan Mahfud MD. Namun, acara tersebut telah merilis bahwa yang hadir hanyalah Caimin dan Mahfud MD, tidak ada Gibran. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama Bapak dan Ibu. Sekali lagi, acara tersebut merupakan talk show yang disiarkan di TV One. Pembawa acara mengatakan, sayang sekali karena acara yang bertajuk Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kaula Muda tidak dihadiri oleh Gibran. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali. Sontak hal itu menjadi bahan gunjingan. Banyak yang mempertanyakan mengapa anak sulung Presiden Jokowi lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka. Bukan hanya itu, mahasiswa yang bertanya dalam acara talk show tersebut mengkritik habis-habisan Gibran. Saya sangat salut dengan beliau-beliau berdua karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengecut intelektual. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini karena telah bersedia untuk ibadah alam pikir dan gagasannya. Tapi saya merasa agak kecewa karena formasi calon yang hadir saat ini tidak lengkap. Tapi tak apa, tetap kita bisa jalankan. Tidak sedikit pula yang menerka bahwa alasan Gibran tidak hadir karena imbas persoalan asam sulfat yang salah disebutkan olehnya beberapa waktu lalu. Hamil harus dicek iodium asam sulfat ini memenuhi enggak, nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Dan ternyata ketika acara talk show, Mahfud MD menyindir terkait asam folat. Tadi yang belum disebut Caimin itu kalsium, vitamin D, kemudian asam folat. Asam folat. Oke. Pertanyaan dari panelis masih akan kita kasih waktu ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Asam folat, benar itu jawabannya. Usai jeda, menuju pemilu kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi warga kawasan Rumah Susun atau Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Mereka datang dari Solo untuk menghadiri deklarasi dukungan buruh pelabuhan kepada Prabowo Gibran. Saat diminta berbicara, Gibran berjanji akan mengupayakan sertifikasi profesi untuk para buruh pelabuhan. Itu kan yang ditunggu-tunggu, kata Gibran. Bapak Ibu, selamat siang. Sehat semua ya. Terima kasih sekali warga Rusun Cilincing. Ini saya ada 2 poin yang ingin disampaikan, 2 poin saja. Masalah sertifikasi profesi. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada di sini. Nanti kita ini ya, nggak usah nunggu pemilu, kita nanti gotong royong ini ya sedikit membersihkan dan mempercantik rusunnya ya, nggak usah.
nggak usah nunggu siapa yang menang siapa yang kalah, nanti biar gotong royong aja ya. Gotong royong bukan dari saya ya, gotong royong. Tidak hanya itu, Gibran mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan dan mempercantik rusun. Nggak harus nunggu pemilu, soalnya udah urgent sekali. Usai menyampaikan 2 poin itu, Gibran menutup pidatonya. Ia berbicara sekitar 2 menit dalam acara deklarasi itu. Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. Itu ya ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang mendengar itu berceletuk, "Segitu aja Mas Gibran jauh-jauh dari Solo." Seorang hadirin berseru, singkat tapi padat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Dengan selesainya acara deklarasi, Gibran melanjutkan kampanyenya dengan belusukan ke dalam pasar dan lapangan sepak bola, tidak jauh dari lokasi acara. Gibran memang disorot karena beberapa kali absen dalam debat Cawapres. Gibran memang terlihat tidak banyak bicara karena takut akan blunder lagi. Dalam setiap kampanyenya, Gibran tampak membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak. Mereka mengikuti Gibran di sepanjang acara, kecuali ketika memasuki lantai 2 pasar lantaran tidak diperbolehkan oleh ajudannya.